Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati dengan NIM 2205176015. Adapun kegunaan dari tampilan web yang kami buat ini adalah sebagai media pembelajaran atau alat pembelajaran yang bisa dipakai untuk siswa-siswi kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini kita mengambil materi sejarah komputer. Nah, pertama di sini ada definisi. Definisi ini berisi tentang pengertian dari komputer, terus tuh cikal bakal dari komputer, kemudian ada abacus, dan kalkulator roda numerik 1. Lalu yang selanjutnya setelah definisi ada perkembangan komputer. Lalu yang terakhir, isi dari materi ini kita juga mencantumkan profil kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Mobil Atalah dengan NIM 2205176022. Di sini saya akan menjelaskan tampilan awal dari program web yang telah kami buat. Yang pertama, di sini ada background. Di sini backgroundnya itu ada komputer, yaitu sesuai dengan judul kami, yaitu sejarah komputer. Nah, background ini berfungsi untuk menghias tampilan awal dari web kami. Kemudian terdapat judulnya, yaitu adalah sejarah komputer, chapter 1 atau bab 1 dari materi yang kami buat. Kemudian di sini terdapat button, yang dimana jika kita mengklik button ini, kita akan terhubung ke halaman definisi. Jika kita klik di sini, maka kita akan berada di tampilan halaman dari definisi atau materi yang kami sediakan. Kemudian di sini terdapat navbar, ya, di mana di sini judul dari navbar itu adalah TIK SMP kelas 7. Dan dari navbar ini terdapat poin-poin, yaitu ada definisi, perkembangan komputer, profil kelompok, dan juga dark mode. Nah, di mana jika kita ingin mengubah modenya menjadi dark, maka kita mengklik tombol ini, maka tampilan web akan berada dalam mode dark mode. Kemudian jika kita ingin kembali ke mode terang atau light, kita tinggal mengklik sekali, dan maka tampilan web akan menjadi light mode. Selanjutnya di sini terdapat button back, di mana jika kita mengklik button ini, maka kita akan kembali ke tampilan awal dari web yang kami buat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan dari tampilan awal dari web kami. Yang pertama di sini kami memasukkan link dari Bootstrap, dan juga di sini kami memasukkan link dari style.css agar menjemurkan codingan kami ke style.css. Kemudian di sini terdapat div class container fluid banner, yang dimana container fluid banner ini kami gunakan untuk elemen untuk menempati lebar penuh pada layar. Kemudian banner ini untuk menandakan bagian header atau banner dari halaman web yang kami buat. Kemudian div class container text center, yaitu agar konten yang kami buat itu berada di tengah. Kemudian judulnya itu sejarah komputer, kami menggunakan H4 yang terdapat kelas display min6, yaitu adalah kelas dari Bootstrap. Kemudian chapter satunya menggunakan H2, sama di sini menggunakan kelas display min0, yaitu adalah kelas dari Bootstrap. Kemudian ada href, yaitu definisi HTML, di mana di sini kami membuat button. Di sini jika kita mengklik button tersebut, maka tampilan web kita akan menuju ke halaman definisi HTML. Selanjutnya di halaman CSS-nya, yaitu di banner, kami menggunakan background yang kami ambil fotonya itu dari internet. Jadi kami menggunakan link di sini. Kemudian background size-nya itu cover, padding top-nya 20%, padding bottom-nya 20%. Nah, ini berguna untuk membuat atas dan bawah itu sama. Kemudian color-nya itu white agar tulisan pada halaman itu berwarna putih. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2205176001. Di sini saya akan menjelaskan bagian navbar dan bagian mode gelapnya. Saya lanjut saja. Yang pertama itu adalah navbar. Navbar ini adalah
elemen navigasi utama dengan kelas navbar. Navbar ini memiliki beberapa atribut seperti navbar expand LG yang menunjukkan bahwa navbar akan berkembang menjadi ukuran penuh di layar besar dan lebih besar, dan navbar drag biji drag yang mengatur tema warna dan tampilan navbar menjadi gelap. Lalu container ini adalah div dengan kelas container fluid yang menunjukkan bahwa kontennya akan meluas untuk mengisi lebar penuh dari varennya. Ini berisi elemen-elemen di dalam navbar. Selanjutnya, bagian brand. Ini adalah elemen A dengan kelas navbar brand yang berisi teks TIK SMP kelas 7. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan logo atau nama situsnya. Lalu selanjutnya, button. Toggler button ini adalah tombol untuk menggulirkan navbar di perangkat mobile atau layar kecil. Tombol ini memiliki kelas navbar toggler dan memiliki atribut data BS toggle dan data BS target yang menghubungkan dengan area collapse navbar. Tombol ini memiliki icon yang ditampilkan dengan elemen span dengan kelas navbar toggle icon. Selanjutnya, navbar collapse ini adalah div dengan kelas collapse navbar collapse yang berisi daftar navigasi dan tombol mods. Ini akan tergulung atau ditampilkan tergantung pada keadaan tombol toggle. Lalu selanjutnya daftar navigasi. Ini adalah daftar UL dengan kelas navbar nav, MS Auto, MB2, MBLG0 yang berisi item-item navigasi seperti definisi, perkembangan komputer, dan profil kelompok. Mereka masing-masing adalah elemen LI dengan kelas nav item dan memiliki elemen A dengan kelas nav link yang mengarah ke bagian-bagian tertentu dari halaman web menggunakan hash. Oke, yang terakhir, tombol mod. Ini adalah tombol untuk mengganti mode tampilan halaman, yaitu mode gelap atau terang. Tombol ini adalah sebuah button dengan ID, model toggle BTN, dan kelas BTN drag dengan icon yang ditampilkan dalam elemen I dengan ID model con. Ketika ditekan, tombol ini akan memanggil fungsi JavaScript toggle mode. Oke, selanjutnya CSS untuk navbarnya. Yang pertama itu warna latar belakangnya warna hitam, untuk ukuran fontnya itu 1,5 rem, lalu warna border tombol toggle-nya itu warna putih, kemudian untuk mengubah warna icon pada tombol toggle dengan menggunakan gambar SVG yang diberikan dalam format data URL, icon ini memiliki warna garis putih transparan. Lalu selanjutnya memposisikan tautan menu ke kanan dengan cara memberikan margin kiri otomatis. Lalu menetapkan jarak 10 px antara tautan menu. Selanjutnya menetapkan warna teks tautan menu menjadi putih. Kemudian mengubah warna teks tautan menu menjadi putih saat tautan tersebut di hover. Nah, dengan menggunakan aturan CSS ini, navbar akan memiliki tampilan yang konsisten dan sesuai dengan desain yang diinginkan, termasuk warna latar belakang, ukuran fonts, lalu warna teksnya, dan warna icon pada tombol toggle. Oke, selanjutnya itu link ahref index HTML. Ini adalah elemen ancor A yang digunakan untuk membuat hyperlink. Atribut href menentukan URL tujuan. Dalam hal ini yaitu index HTML. Pada elemen button, ini adalah menampilkan teks kembali. Tombol ini memiliki warna BTN danger, yaitu warna merah pada tombol. Dan BTN LG untuk membuat tombol lebih besar dari ukuran default. Lalu selanjutnya tombol button ditempatkan di dalam link A
Ini memungkinkan pengguna untuk mengklik tombol untuk melakukan navigasi ke halaman yang ditentukan oleh atribut href pada link. Nah, yang terakhir adalah menambahkan mode gelap dan terang pada halaman web. Nah, script pada JavaScript ini mengimplementasikan fungsi toggle mode yang mengatur perubahan antara mode gelap dan terang pada suatu halaman web. Nah, yang pertama fungsi toggle mode dipanggil saat tombol untuk beralih mode ditekan. Pertama-tama, fungsi ini mengambil referensi ke ikon mode dan tombol pengalihan mode dari elemen HTML menggunakan getElementById. Kemudian itu memeriksa apakah mode saat ini adalah mode gelap atau tidak dengan memeriksa kelas icon. Jika mode saat ini adalah mode gelap, maka menghapus kelas addAmun dan menambahkan kelas addAsun ke icon untuk menampilkan icon matahari. Lalu menghapus kelas dragMode dari elemen body untuk beralih ke mode terang. Lalu mengubah kelas tombol pengalihan menjadi BTN Light untuk menyesuaikan dengan mode terang. Nah, jika mode saat ini adalah mode terang, maka menghapus kelas addAsun dan menambahkan kelas addAmun ke icon untuk menampilkan icon bulan. Dengan menambahkan kelas dragMode ke elemen body untuk beralih ke mode gelap. Kemudian mengubah kelas tombol pengalihan menjadi BTN drag untuk menyesuaikan dengan mode gelap. Dengan demikian, fungsi ini memberikan fungsi pengalihan sederhana antara mode gelap dan terang pada halaman web dengan mengubah ikon, latar belakang, dan tampilan tombol pengalihan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan dari tampilan web kami. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan codingan dari bagian tulisan definisi tadi, bagian dari isi tampilan web kita. Jadi di sini ada div class. Pertama-tama di sini ada div class container fluid definisi. Nah, jadi untuk membuat responsif teks definisi tadi, kita menggunakan container fluid. Dan untuk mengatur agar teks definisi tadi berada di tengah, kita menggunakan container text center seperti ini. Nah, jadi untuk membuat tulisan definisi ini berada di tengah, kita menggunakan container text center. Dan agar dia responsif, nah kita menggunakan container fluid definisi dengan PT5 dan PB5. PT ini adalah padding atas, PB ini adalah padding bawah. Padding atas, padding bawah itu ialah untuk mengatur ruang kosong yang berada di atas tulisan definisi dan di bawah tulisan definisi. Kita menggunakan PT5 dan PB5 ini. Untuk yang tulisan teks cikal bakal komputer tadi, row-nya di sini ada 4 dan call-nya ada 4 juga. Div class, terus span class kita menggunakan lingkaran. Nah, terus i-class-nya ini menggunakan gambar laptop. Makanya kita di sini menulis laptop. Nah, jadi untuk simbol dari cikal bakal komputer ini adalah gambar laptop. Seperti ini. Nah, jadi buat memunculkan seperti ini, kita menggunakan span class lingkaran dan i-class pasva laptop FA5X. Untuk di bagian profil kelompok itu sendiri, kita menggunakan style CSS. Yang mana di sini stylenya yang kita gunakan yaitu ada profil container. Profil image ini untuk mengatur foto profil yang di kelompok kita. Untuk mengisi nama-nama kita dan NIM kita, di sini kita menggunakan script var profil data. Di sini kita mengisi nama, NIM, beserta foto kita. Jadi, untuk menampilkan profil, kita menggunakan function create profile. Kemudian ada window onload. Window onload ini adalah sebuah event handler yang ada dalam JavaScript, yang berfungsi untuk menetapkan sebuah fungsi yang akan dieksekusi saat seluruh konten dari halaman web telah dimuat sepenuhnya. Kemudian, fungsi yang ditetapkan dalam window onload ini seringkali juga digunakan untuk melakukan inisialisasi
halaman web atau untuk menetapkan perilaku tertentu setelah semua elemen HTML, CSS, dan gambar telah selesai dimuat.